Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para pemirsa Ahqaf Pos dan para pendengar sekalian yang saya hormati, kembali bersama kami di program ngaji bareng Ahqaf Pos yang mengulas tentang kitab Fatwa Ramadan karya Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, seorang mufti Provinsi Hadramut pada zamannya sekaligus pendiri Universitas Al-Ahqaf Yaman. Kali ini kita akan membahas tentang fatwa beliau tentang waktu imsak di bulan Ramadan. Waktu imsak di sini kita tahu bahwa sebelum subuh ada jeda waktu yang kita dianjurkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dalam hari ini, dalam fatwa beliau, beliau menjelaskan bahwa puasa ini, waktu puasa berawal dari terbitnya fajar shodiq atau gampangannya adzan subuh dan berakhir saat tenggelamnya matahari atau gampangannya adzan maghrib. Kata beliau, waktu imsak ini waktu ihtiyat atau waktu hati-hati dan dianjurkan bagi kita semua yang berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena awal waktu puasa, yakni terbitnya fajar shodiq, itu kata beliau amruhu khafi. Mendapati pertama kali terbitnya fajar shodiq itu suatu masalah yang samar dan cukup sulit. Maka bagi kita dianjurkan, bahkan perlu sekali untuk menjaga jarak dari fajar shodiq tersebut agar puasa kita dijamin kesahannya. Namun ada sebagian ulama kelompok sebelah, salah satunya Syekh Ibn Utsaimin, mengatakan bahwa gagasan ulama tentang waktu imsak itu termasuk bid'ah karena tidak ada anjuran langsung dari Rasulullah SAW. Kita bisa menjawabnya ketika kita memahami fase-fase terbitnya fajar, dan ini sangat dipahami oleh para ulama kita yang menggagas waktu imsak sebelum subuh. Sebelumnya kita akan membahas bahwa sholat 5 waktu, awal waktunya itu terikat dengan fenomena alam. Lebih spesifik lagi, fenomena matahari, posisi matahari di langit. Jadi ketika sholat duhur, waktu sholat duhur adalah ketika tergelincirnya matahari atau zawalus syams. Waktu sholat asar itu ketika bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut. Patokannya juga matahari. Sholat maghrib juga demikian. Patokannya adalah terbenamnya matahari. Begitu pula dengan sholat isya. Itu patokannya juga matahari. Waktu isya masuk ketika memudarnya cahaya merah di langit. Apa cahaya merah itu? Cahaya merah itu adalah sisa dari cahaya matahari ketika posisinya di bawah ufuk. Begitu pula waktu sholat subuh atau dalam arti fajar shodiq. Fajar itu adalah sisa-sisa cahaya atau bias cahaya yang dihasilkan matahari ketika posisinya di bawah ufuk. Dan waktu yang paling sulit untuk kita dapati adalah waktu subuh, waktu awal terbitnya fajar shodiq ini. Bahkan Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya, wa idraku dzalika bil musyahadah fi awwalihi asirun illa ayata'allam manazilal qamar. Mendapati langsung terbitnya fajar shodiq itu sesuatu hal yang sangat sulit, kecuali kita belajar manazilul qamar atau dalam hal ini ilmu astronomi. Ketika kita belajar ilmu astronomi, kita akan sedikit paham tentang kapan waktu terbitnya fajar shodiq. Dan juga fajar shodiq ini ya sulit. Kita memahami betapa sulitnya fajar shodiq ketika kita paham fase-fase terbitnya fajar tersebut. Dalam ilmu astronomi, fase-fase tersebut dibagi banyak. Ketika matahari posisinya di bawah ufuk atau di bawah bumi, katakanlah sebelum terbit, itu matahari pertama kali memancarkan sinarnya
itu tampak di langit lurus secara vertikal. Itu kalau dalam astronomi namanya zodiacal twilight atau al-fajr kadhib kalau dalam kitab fikih. Itu ketika matahari posisinya di angka sekitar 30 derajat atau 25 ke atas derajat di bawah ufuk, sekitar di sini umpamanya. Ketika matahari naik ke atas lagi di angka 18 derajat, itu kalau kata astronom namanya astronomical twilight, atau dalam kitab fikih namanya al-fajr shadiq. Nah, berarti fajar shadiq itu terbit ketika posisi matahari di angka 18 derajat dan tampak di langit ufuk sebelah timur. Kita akan melihat cahaya horizontal, cahaya putih horizontal. Itu bias cahaya matahari ketika posisi di 18 derajat. Ketika naik lagi di 15 derajat namanya kalau dalam astronomi amatir astronomical twilight. Itu fajar huwa namanya. Itu makin tampak fajarnya. Naik lagi 12 derajat namanya al-fajar al-malahi atau dinamakan nautical twilight. Itu semakin terang. Naik lagi ke angka 6 derajat. Itu namanya civil twilight atau al-fajar al-madani. Kalau tampak di permukaan bumi cukup terang namun matahari belum terbit. Jadi fase-fase fajar itu sudah dibahas oleh astronom Islam sejak bahkan 1000 tahun lebih yang lalu. Seperti Al-Battani, Al-Biruni dan sebagainya itu mengatakan bahwa derajat matahari ketika fajar shadiq muncul adalah 18 derajat. Ada juga astronom lain atau al-falaki lain bernama Ibnu Raqam itu juga mengatakan 19 derajat. Ada lain Al-Marokisi mengatakan 20 derajat. Jadi seperti itu ada perbedaan pendapat kapan pastinya timbul atau muncul pertama kali fajar shadiq itu. Maka ketika kita paham derajat matahari tersebut, sulitnya menemukan pertama kali timbulnya fajar shadiq, maka para ulama yang memahami masalah seperti ini menggagas sebuah inisiatif meletakkan waktu imsak, waktu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa 10 menit, 15 menit atau setengah jam bahkan sebelum waktu subuh masuk atau sebelum terbitnya fajar. Karena yang pertama, melihat pertama kali fajar shadiq muncul itu cukup sulit dan bahkan para astronom pun dari zaman dahulu sampai sekarang ada perbedaan sedikit antara derajat 18, 19 atau 20 derajat. Setiap derajatnya berbeda 4 menit. Karena kita paham bahwa dunia ini bulat 360 derajat. Kalau dibagi 24 jam itu kalau menit itu 1440. Maka ketika dibagi 360 derajat maka ketemu tiap derajatnya 4 menit. Jadi ketika ada ulama mengatakan fajar shadiq muncul atau pertama kali muncul di 18 derajat, katakanlah jam 4 lebih 20. Maka ulama yang mengatakan fajar shadiq di angka 19 derajat, maka terbitnya 4 lebih 16 menurut mereka, karena selisih 4 menit. Kalau ulama yang mengatakan 20 derajat, maka terbitnya di jam 4 lebih 12 menit. Maka perbedaan itu yang menggugah para ulama meletakkan waktu imsak ini, dan betapa pentingnya waktu imsak ini kita amalkan. Maka kita sebagai muslim yang ingin totalitas, ingin optimal, ingin memaksimalkan kualitas puasa kita, harus atau perlu menjaga jarak dari fajar shadiq atau menjaga jarak dari azan subuh minimal 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Itulah pentingnya waktu imsak, tidak sekedar bid'ah, tapi ini gagasan ulama yang sangat-sangat brilian dan timbul dari kajian-kajian ilmiah yang sangat kuat sekali. Nah, cukup sekian, semoga kita bisa maksimal dan optimal dalam bulan ini, baik itu dalam qiyamul lail maupun kita berpuasa. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.